Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi warga terdampak banjirop di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Kawasan ini merupakan daerah terdampak banjirop sejak 15 November lalu. Kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di perkampungan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara disambut baik oleh warga. Gibran meninjau langsung dengan mengelilingi area pemukiman warga yang terdampak banjirop sejak 15 November lalu. Ia didampingi pejabat Gubernur Jakarta, Teguh Setiabudi. Sepanjang jalan, Gibran bersalaman dan berbincang dengan warga, menanyakan satu persatu kondisi rumah mereka. Gibran juga membagikan susu kepada anak-anak di pemukiman. Hingga kini mobilitas warga masih terganggu akibat banjirop yang merendam wilayah tersebut. Bu, rumahnya ini masuk, airnya masuk rumahnya. Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi dengan tinggi kolom abu tebal hingga 3.000 meter, disertai dengan gemuruh kuat yang menggema hingga ke permukiman warga sekitar. Warga diimbau tidak mendekati area dalam radius 7 km dari pusat erupsi. Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi. Asap kawah dengan intensitas tebal dan tinggi 3.000 meter di atas puncak kawah. Teramati aliran lava memanjang sejauh 4.340 meter menuju laut dan 3.800 ke arah barat dan barat laut. Tremor vulkanik terus-menerus dengan amplitudo dominan 37 mm menandai aktivitas yang masih tinggi dan terdengar suara gemuruh berulang kali. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki mewaspadai potensi banjir lahar pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi laki-laki jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Meningkatnya aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki yang terus meningkat, warga diimbau untuk tidak mendekati area dalam radius 7 km dari pusat erupsi dan warga diminta untuk selalu waspada. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Kementerian Sosial dengan BNPB memperkuat kerjasama dalam upaya penanganan pengungsi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki sehingga tidak terjadi kekosongan pelayanan selama masa tanggap darurat. Hal ini disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Menteri Sosial Syaifullah Yusuf dalam keterangan persnya. BNPB dalam penanggulangan bencana ini tidak mungkin bisa berjalan dengan sendiri dengan hasil yang maksimal tanpa dibantu oleh semua pihak, tanpa kolaborasi kerjasama semua pihak dan terutama Kementerian Sosial. Kami sudah mempunyai pembagian tugas, klaster begitu, dan untuk pengungsian dan perawatan masyarakat yang terdampak yang menjadi koordinator terdepan adalah Kementerian Sosial. Karena itu kunjungan Bapak Menteri Sosial sekali lagi ya, yang pertama untuk meningkatkan kerjasama dan kolaborasi, tentu saja juga untuk memberikan semangat bagi BNPB dalam penanganan bencana yang tentu saja akan selalu terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Silaturahim ke kantor BNPB dalam rangka memperkuat koordinasi di lapangan yang selama ini sudah baik. Perlu saya sampaikan, seperti waktu juga saya sampaikan di dalam tadi, bahwa posisi Kementerian Sosial dalam urusan penanganan bencana itu adalah makmum, sementara imamnya adalah BNPB. Nah, selama ini sudah terjadi kerjasama yang baik, tapi ke depan tentu kita ingin koordinasinya lebih baik lagi dengan penguatan SDM dan sekaligus tentu pembagian tugas yang lebih konkret di tingkat lapangan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala BNPB tentang tugasnya Kementerian Sosial, di mana kita memberikan dukungan di bidang pengungsian dan juga logistik. Selama ini, setiap ada bencana, Kementerian Sosial melakukan upaya-upaya melalui lumbung-lumbung sosial yang ada.
Kita ke informasi lain, sebuah laboratorium narkoba rahasia di salah satu villa di kawasan Jalan Cempaka Gading, Badung, Bali digerebek polisi. Dari penggerebekan, aparat mengamankan 4 orang yang sedang meracik narkoba. Subdit 3 Dit Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Mabes Polri menggerebek laboratorium rahasia atau clandestine laboratory di salah satu villa di kawasan Jalan Cempaka Gading, Desa Ugasan-Ugasan, Kuta Selatan, Badung, Bali. Para tersangka yang sedang meracik narkoba pun berupaya kabur, namun berhasil digagalkan. Petugas kepolisian menggerebek para tersangka hingga ke lantai 3. Penggerebekan di tempat ini, di mana pada saat dilakukan penggerebekan kita bisa melakukan penangkapan terhadap 4 orang pelaku yang kesemuanya adalah pekerja yang sedang melaksanakan proses pembuatan narkoba. 4 orang yang diamankan itu semua warga negara Indonesia berinisial MR, RR, N, dan inisial DA. Peran mereka adalah sebagai peracik dan pengemas atau yang kita sebut sebagai koki. Selain itu kita juga masih ada 4 orang lagi yang kita berikan status DPO sedang kita cari, yaitu inisial DOM sebagai pengendalinya, kemudian RMD sebagai peracik dan pengemas yang sudah sempat kabur sebelum kita grebek, kemudian ada inisial IC sebagai perekrut karyawan dan MAN sebagai penyewa villa. Penggerebekan dilakukan usai pengembangan dari penangkapan di daerah istimewa Yogyakarta pada September lalu. Dari penggerebekan ini, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa bahan narkotika padat dan cair, narkoba siap edar, hingga sejumlah alat pembuat narkoba yang didatangkan dari sejumlah negara. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menangkap bos Sriwijaya Air, Henry Lee, atas kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Henry ditangkap saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Akibat perbuatan dan puluhan tersangka lainnya, negara dirugikan sekitar 300 triliun rupiah. Kejaksaan Agung mengungkapkan peran tersangka Henry Lee dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk pada tahun 2015 hingga 2022. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar mengungkapkan, Henry Lee selaku beneficiary owner PT Tinindo Internusa atau PT TIN berperan aktif melakukan kerjasama penyewaan peralatan processing peleburan timah antara PT Timah Tbk dengan PT TIN. Biji timah yang dilebur dari hasil kerjasama 2 perusahaan tersebut berasal dari CV BPR dan CV SVS yang sengaja dibentuk untuk menerima biji timah yang bersumber dari kegiatan penambangan timah ilegal. Akibat perbuatan Henry dan puluhan tersangka lainnya yang saat ini dalam proses persidangan, negara dirugikan sebesar 300 triliun rupiah. Adapun tahapan selanjutnya, Henry ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Henry Lee, yaitu selaku beneficiary owner PT Tinindo Internusa atau PT TIN yang secara sadar dan sengaja berperan aktif melakukan kerjasama penyewaan peralatan processing peleburan timah antara PT Timah Tbk dengan PT Tinindo Internusa. Seperti diketahui, Henry telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 15 April 2024 lalu. Selang 7 bulan kemudian, tepatnya pada hari Senin 18 November, Henry berhasil ditangkap oleh penyidik di Bandara Suta, Tangerang ketika kembali dari Singapura. Pemirsa, maraknya video pesta narkoba di Lapas Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan berbuntut panjang. Mantan pegawai lapas pun menantang Kepala Divisi Lapas Kemenkumham Sumsel membuka kebenaran terkait video viral tersebut. Sumpah mati aku. Buntut video viral pesta narkoba di Lapas Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Salah satu mantan ex pegawai lapas, Robi Adriansa,
justru mendapat perlakuan tidak baik. Karena pegawai tersebut sebelumnya memberikan statement jika di Lapas Tanjung Raja memang kerap terjadi penyalahgunaan narkoba di warga binaan, pesta narkoba, menggunakan handphone, serta adanya pungli. Namun sayang, mantan ex-pegawai Lapas Tanjung Raja ini malah dituding menyebarkan berita hoax. Padahal menurutnya semuanya itu benar. Justru dirinya yang dituding pemakai narkoba dan positif oleh Kadif Lapas Kemenkumham Sumsel saat memberikan statement kepada media. Bantu saya bang, tegakkan keadilan bang. Para lawyer-lawyers, para aliansi, bantu saya. Saya ingin menegakkan kebenaran. Kenapa yang dibahas? Saya yang bermasalah. Bahas saja kenapa video itu bisa ada. Handphone bisa ada, sabu bisa ada. Semua milik punya. Bapak Presiden Prabowo Subianto, bantu saya Pak. Robi pun meminta semua pihak membantunya mengungkap kebenaran yang ada agar semuanya jelas. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan terdapat 3 tersangka dalam kasus Carok di Sampang, Jawa Timur. Tindak kekerasan ini dipicu akibat berselisih atas beda dukungan salah satu pasangan calon bupati dan cawagup Sampang. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan turut prihatin atas peristiwa kekerasan di Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang, Sampang, Jawa Timur yang menewaskan salah seorang warga. Ditemui usai acara doa bersama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat lintas agama untuk Pilkada Damai di Mapolda Jawa Timur, Kapolri menyatakan penyidik telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial ID, DOR, dan FS. Kapolri juga menyayangkan peristiwa kekerasan tersebut dan menghimbau masyarakat melaksanakan pilkada secara damai. Saya dalam hal ini mengharapkan dan memesankan kepada seluruh saudara-saudara semua untuk bisa menjaga diri. Proses pilkada sebentar lagi akan berjalan. Tolong ini menjadi peristiwa yang tidak terulang lagi karena yang bertanding, yang berhadapan, yang menjadi pasangan calon ini sebenarnya adalah bagian dari teman-teman kita, saudara-saudara kita. Sebelumnya warga Sampang, Madura, Jawa Timur dihebohkan dengan insiden kekerasan oleh sekelompok orang terhadap seorang warga berinisial J di Ketapang, Sampang, Jawa Timur. Akibat tindak kekerasan ini, seorang warga tersungkur akibat luka senjata tajam di sekujur tubuh. Beberapa warga sempat melerai tindak kekerasan ini dengan menggunakan alat bambu untuk memisahkan korban dengan sekelompok orang yang terbakar emosinya. Korban akhirnya tewas saat dalam perjalanan ke rumah sakit akibat luka yang diderita. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Tiga Sri Kandi tampil membara sampaikan gagasan untuk Jawa Timur lebih baik. Adu gagasan hingga saling sindir tersaji dalam debat Pilkada Jawa Timur. Demikian ironisnya bahwa ada tata ruang yang kemudian ditabrak oleh namanya proyek pesisir yang dari Surabaya. Sayangnya pemimpinnya diam saja. Terima kasih. Dalam debat yang digelar Senin malam, calon gubernur nomor urut 1 Luluk Nur Hamidah tampil menyerang. Luluk berkali-kali mempertanyakan kebijakan pemerintah Jawa Timur. Luluk bahkan menyebut pemerintah Jawa Timur gagal tangani sampah. Namun, calon gubernur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa yang sebelumnya menjabat sebagai gubernur Jawa Timur tampil prima. Khofifah mampu menjawab serangan Luluk dengan data. Kalau kita lihat bahwa sistem informasi pengelolaan sampah nasional yang mengatakan bahwa Jawa Timur ini memproduksi sampah yang begitu besar, 5 hingga 6 juta ton, tetapi hanya memiliki kemampuan 2,6 juta per tahun, berarti gagal pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengencourage yang terkait dengan pengolahan sampah. Bahwa hari ini ada kemampuan seluruh elemen di Jawa Timur 3,8 juta ton sampah bisa kita kelola. Hari ini ada 50 TPA, yang sudah menjadi sanitary landfill kerjasama dengan sangat banyak negara di dunia.
Sementara calon gubernur nomor urut 3, Tri Risma hari ini pastikan bila nanti dirinya terpilih pimpinan Jawa Timur, akan transparan setiap mengambil kebijakan. Seluruh masalah bisa disolusikan. Seluruh program akan kami pastikan dilaksanakan tidak tanpa kesepakatan di bawah meja. Namun semua kebijakan terukur dan transparan. Debat pamungkas Jawa Timur dipenuhi oleh pendukung masing-masing paslon. Debat kali ini menutup rangkaian debat calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur. Kini para calon bisa fokus kampanye sebelum masuk masa tenang pada 24 November mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil membagikan makanan saat berkunjung ke pemukiman nelayan di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Di kesempatan lain, RK juga mendapatkan dukungan dari Forum RT RW se-Jakarta dalam acara silaturahmi di Kampung Pancasila, Tugu Selatan, Jakarta Utara. Meski diguyur hujan, warga Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara antusias menyaksikan acara masak besar yang digelar calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bersama influencer dan chef Bobon Santoso. Kegiatan masak besar ini merupakan salah satu upaya konkret dari pasangan Ridho dalam mendukung program makan bergizi gratis yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Sangat memuaskan, meriah, terus Pak Ridwan Kamil itu emang orangnya meriah banget buat Bapak Ridwan Kamil. Semoga Bapak Ridwan Kamil jadi gubernur. Kalau untuk makan bersamanya ya untuk warga kita, warga antusias semua karena memang mereka suka bersenang-senang seperti ini kan. Terima kasih banyak banget untuk tim yang sudah melaksanakan ini. Kita kampanyenya kreatif, tidak hanya belusukan, tidak hanya yang sifatnya pidato, tapi sesuatu yang warga sukai. Salah satunya makan bersama. Dan Chef Bobonnya kan yang luar biasa, jadi saya kira menyemangati lah ya. Dalam kesempatan ini, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bersilaturahmi dengan Forum RT RW se-Jakarta. Kegiatan yang diselenggarakan di Kampung Pancasila, Tugu Selatan, Jakarta Utara ini sekaligus sebagai deklarasi dukungan bagi pasangan Ridho. Mantan Gubernur Jawa Barat ini juga mensosialisasikan beberapa program kerja unggulan seperti pasar sembako murah setiap bulan, kartu yatim, kredit mesra, dan beberapa program unggulan lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan dukungannya kepada calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil. RK pun berharap dukungan Jokowi akan menaikkan elektabilitasnya. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bertemu dengan calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil. Keduanya bersamaan menghadiri acara pengukuhan Ketua Wilayah Perkumpulan Keluarga Besar Putra Jawa Keturunan Sumatera atau Pujakesuma DKI Jakarta. RK menyebut Jokowi menyampaikan dukungan dan doa kepada dirinya, serta meminta RK untuk terus menyapa warga di sisa masa kampanye pemilihan gubernur Jakarta. Ya, beliau Pak Ridwan Kamil, semua udah tahu. Bapak mungkin mengenalkan Pak ya, Pak Pujakesuma Pak. Sudah saya bisikin. Oke, siapa? Ya, semua dukungan pasti berdampak, apalagi yang mendukung adalah tokoh-tokoh kan. Tokoh-tokoh ini kan punya pengikut, punya pengagum. Mudah-mudahan kalau tokohnya mendukung, pengikut pengagumnya juga mendukung. Jokowi menyampaikan paguyuban Pujakesuma sudah seperti keluarganya. Ia juga menyebut seluruh anggota paguyuban Pujakesuma sudah mengenali sosok RK. Sementara RK berharap dukungan yang diberikan Jokowi akan menaikkan elektabilitasnya di Pilkada Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Gubernur Jakarta jalur independen Dharma Pongrekun menanggapi soal dukungan Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi yang mendukung paslon Ridwan Kamil dan juga Suswono. Dharma menyebut percaya kuasa Tuhan untuk merebut kembali kedaulatan rakyat.
Calon Gubernur Jakarta Jalur Independen Dharma Pongrekun menanggapi terkait dukungan Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo yang mendukung paslon Ridwan Kamil Suswono. Dharma menyebut dirinya percaya kuasa Tuhan untuk merebut kembali kedaulatan rakyat. Hal tersebut disampaikan Dharma saat mendatangi warga RW 02 Kelurahan Wijaya Kusuma, Jakarta Barat. Nomor 1 kan dapat dukungan dari Jokowi. Ya, tanggapannya mana lebih kuat, Tuhan sama Jokowi? Ya, kalau kita adalah orang-orang beriman, maka Tuhanlah yang memiliki alam semesta ini. Jelas? Jelas ya? Jelas nggak? Jelas dulu nggak? Ya, jangan dibanding-bandingkan sama manusia. Saya sudah berbicara Tuhan, berarti Almighty God. He is the one and only. Itulah harapan rakyat, karena rakyat tidak punya lagi tempat untuk mengadu. Hanya kepada dialah. Dan saya bersama Pak Kun ditugaskan oleh rakyat untuk merebut kembali bersama dukungan maksimal full dari warga Jakarta untuk merebut kedaulatan rakyat dari tangan yang telah merampok selama ini dan untuk dikembalikan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Ada kekhawatiran suara Projo sih Pak? Tidak ada Tuhan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 itu masuk ke ganggang sempit untuk menyapa warga. Kedatangannya mendapat sambutan hangat dari warga sekitar. Sebagai calon gubernur dari jalur independen, Dharma Pongrekun sadar memiliki kekurangan dari segi finansial serta dukungan elit partai politik. Sehingga ia berupaya menyatukan warga dengan kesadaran dan meminta pertolongan Tuhan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dukungan dari tokoh-tokoh besar diprediksi bisa mempengaruhi Pilkada Jakarta. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3 Pramono Anung, Rano Karno berharap dukungan dari anak Abah dan Ahokers. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, juga menemui tokoh berpengaruh lain, yakni Gubernur Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan. Pertemuan digelar secara tertutup, namun dijelaskan dalam media sosial Anies dan Pramono bahwa pertemuan itu membahas mengenai Jakarta. Usai debat pamungkas, pasangan Pramono Rano pun menyatakan adanya dukungan dari anak Abah dan Ahokers. Pasangan Pramono Rano juga pastikan akan ada kejutan dalam kampanye akbar kedua yang digelar 23 November 2024. Tapi yang jelas saya hari ini bersyukur anak Abah dan Ahoker bersatu memberikan dukungan yang luar biasa bagi saya dan Bang Dul, dan ini menjadi energi yang luar biasa. Di belakang ini pasti ada anak Abah, ada juga Ahoker. Terima kasih. Saya tambahin, kalau Anda tanggal 23 tidak datang, Anda menyesal karena akan dihadiri tokoh-tokoh yang tidak pernah Anda duga. Terima kasih. Keduanya pun janjikan akan ada tokoh mengejutkan yang hadir di kampanye akbar kedua. Menarik dilihat siapa tokoh kejutan yang mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, Pramono Anung, Rano Karno. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno kembali bertemu mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan di kediaman Anies di wilayah Lebak Bulus. Pertemuan kali ini juga diikuti oleh Forum Ulama Habaib atau FUHAB. Foto-foto pertemuan itu diunggah di akun media sosial Pramono Anung. Dalam unggahannya, Pramono menyebut Pram dan Rano berterima kasih telah mendapat kesempatan bersilaturahmi dengan para ulama. Sementara Anies Baswedan juga mengunggah momen pertemuan tersebut di akun media sosialnya. Dalam keterangan tersebut, Anies menjelaskan tujuan untuk bertemu untuk berjuang bagi warga Jakarta. Dalam foto di media sosial Pramono dan Anies tersebut, terlihat Pramono, Rano, Anies, serta para ulama yang hadir berpose 3 jari dengan identik untuk nomor urut pasangan Pramono Rano dalam Pilgub Jakarta.
Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menghadiri apel siaga Bawaslu menjelang Pilkada serentak 2024. Dalam kesempatan tersebut, Gibran memberikan arahan terkait penyelesaian berbagai konflik yang terjadi dalam Pilkada. Dalam acara yang digelar di lapangan Monas, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka hadir sebagai komandan apel pagi tadi. Dalam arahannya di depan petugas Bawaslu yang hadir, Wapres Gibran mengingatkan pentingnya mendeteksi potensi konflik sedini mungkin. Wapres Gibran juga menegaskan Presiden Prabowo meminta seluruh pihak menjaga perdamaian selama Pilkada 2024. Jika ada potensi konflik, walau sekecil apapun, segera selesaikan. Jangan sampai membesar dan jangan sampai menimbulkan korban jiwa. Kita tidak ingin apa yang terjadi di Sampang terjadi di tempat lain. Semua pihak harus secara aktif melakukan pencegahan dan deteksi dini. Seperti yang Bapak Presiden Prabowo selalu sampaikan, Indonesia ini negara besar, negara yang kaya akan keberagamannya. Perbedaan adalah kekuatan kita. Jangan sampai karena beda pendapat, karena beda pilihan politik, lalu kemudian kita terpecah, saling hujat, saling baku hantam, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa. Pilkada serentak 2024 akan digelar pada 27 November mendatang. Diikuti oleh 1.557 pasangan calon yang berkompetisi. Sementara itu, masa tenang akan dimulai pada 24 November mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.